Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara dari absen 6 kelas 10-7 akan mempresentasikan tentang fungi atau jamur. Jamur atau fungi adalah kelompok organisme eukariotik heterotrof yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis dan mendapatkan nutrisi dengan menyerap zat organik dari lingkungannya. Ciri-cirinya yaitu 1. Uniseluler dan juga multiseluler. 2. Memiliki bentuk tubuh beragam seperti bulat, memanjang, atau bulat seperti telur. 3. Inti selnya dibungkus dengan membran inti atau bersifat eukariotik. 4. Umumnya mempunyai dinding sel. 5. Pada jamur bersel 1 terdapat hifa, yakni sel yang membentuk benang. 6. Terdapat miselium guna membentuk spora dan berfungsi untuk mendapatkan makanan serta sebagai alat reproduksi. Selanjutnya, tidak memiliki klorofil sehingga mendapatkan makanan dengan menyerap zat organik yang berasal dari tempat tinggalnya. Selanjutnya, dapat hidup di berbagai tempat seperti kondisi lingkungannya lembab dan tidak membutuhkan cahaya maupun sedikit asam sekalipun. Struktur dan karakteristik pada jamur. 1. Hifa. Benang-benang halus penyusun tubuh jamur bisa bersekat ataupun tidak. 2. Miselium. Kumpulan hifa yang membentuk tubuh jamur yang terbagi menjadi miselium vegetatif dan generatif. 3. Dinding sel. Tersusun dari kitin, bukan selulesa seperti pada tumbuhan. 4. Spora. Alat reproduksi seksual maupun aseksual yang dapat disebarkan oleh angin, air, atau hewan. Yang kelima yaitu tubuh buah. Struktur penghasil spora seksual, misalnya pada jamur payung, juga disebut basidiokarp atau ascokarp, tergantung pada jenisnya. Yang terakhir yaitu septum. Sekat pada hifa memisahkan sel satu dengan lainnya, namun sering berlubang agar sitoplasma bisa mengalir. Jamur diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu zygomicota. Hifa pada zygomicota tidak memiliki sekat sehingga memiliki banyak inti sel dalam satu sel hifa. Zygomicota bereproduksi secara seksual dengan membentuk zygospora, yaitu spora yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkannya. Reproduksi aseksual terjadi melalui pembentukan sporangiosspora, yaitu spora yang dibentuk di dalam sporangium. Zygomicota umumnya hidup di habitat darat seperti tanah atau sisa-sisa organik yang mati, dan berperan sebagai saprofit. Zygomicota memiliki struktur seperti akar yang berfungsi untuk menempel pada substrat. Contohnya yaitu pada jamur Zopus sp. Yang kedua yaitu ascomycota. Ascomycota bersifat uniseluler dan multiseluler. Mengandung inti hiploid, dinding sel tersusun dari zat kitin, hifa bersekat, membentuk badan buah yang disebut ascokarp. Reproduksi aseksual dengan membentuk kondiospora, dan seksual dengan konjugasi yang menghasilkan ascaspora. Ascomycota memiliki keturunan diploid yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu deutermicota. Deutermicota bersifat uniseluler dan multiseluler. Cara membentuk tubuh buah, hidup sebagai saprofit atau parasit, hifa bersekat dengan dinding sel dari zat kitin, reproduksi aseksual dengan membentuk kondiaspora. Contohnya yaitu pada jamur kuping. Klasifikasi yang terakhir yaitu Basidiomycota. Basidiomycota bersifat multiseluler. Dinding sel tersusun dari zat kitin, mengandung inti haploid, badan buah terbentuk seperti payung atau kuping, hifa bersekat terdiri dari hifa primer dan sekunder. Basidiomycota memiliki basidiokarp. Contoh jamur dari Basidiomycota yaitu Aspergillus oryzae. Berikutnya yaitu siklus hidup seksual. Yang pertama yaitu plasmogami. Dua hifa atau sel yang berbeda jenis, misalnya hifa positif dan hifa negatif, mendekat dan membentuk gametangium atau organ yang menghasilkan gamet.
Yang kedua yaitu karyokami. Inti dari dua sel atau hifa yang berbeda jenis menyatu menjadi satu inti diploid dalam sel atau hifa yang sama. Yang ketiga yaitu meiosis. Sel diploid kemudian mengalami meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel haploid. Yang keempat yaitu pembentukan spora. Sel-sel haploid tersebut kemudian membentuk spora yang dapat menyebar dan membentuk jamur baru. Selanjutnya yaitu siklus hidup aseksual. Reproduksi aseksual pada jamur menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dengan induknya. Tidak melibatkan peluburan sel kelamin atau gamet seperti pada reproduksi seksual. Jamur dapat berproduksi secara aseksual melalui beberapa cara. Yang pertama, pembentukan spora aseksual, yaitu melalui konidia, sporangiospora, arthrospora, chlamydospora, blastospora. Yang kedua yaitu melalui fragmentasi, yaitu pemisahan hifa menjadi beberapa bagian dan setiap bagian dapat tumbuh menjadi miselium baru. Yang ketiga yaitu pertunasan atau puding, pembentukan tunas pada sel ragi atau hifa yang kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.